Mandiri dan rekan saya. Di sini saya ingin memberikan informasi tentang tercemarnya air akibat sisa pembuangan bahan uji mortar. Mahasiswa dan mahasiswi sedang uji bahan mortar. Nah, sebelum kita ke lokasi, biasanya jam-jam segini itu orang-orang pada membuang bahan uji sisa mortar. Kita langsung ke lokasi. Yuk kita lihat tempat pembuangan bahan uji mortar. Nah, bisa dilihat sendiri, ini adalah selokan yang sering dijadikan tempat pembuangan sisa bahan uji. Nah, biasanya mahasiswa dan mahasiswi yang sedang uji bahan biasanya membuang sisa bahan uji mortar di sini. Kalian bisa lihat sendiri di selokannya. Nah, hal ini bisa menyebabkan tercemarnya air dan memanfaatkannya selokan. Nah, selanjutnya Solusinya untuk para mahasiswa dan mahasiswi agar tidak membuat bahan sisa uji mortar di selokan ini, karena akan menyebabkan selokan ini mampet dan tercemarnya air. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan menampilkan video wawancara bersama PLP. Selamat sore Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nagita Ramawati dan rekan saya Tasabila. Di sini saya izin mewawancara Ibu untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Apakah Ibu bersedia? Waktu pengujian bahan uji mortar, saya melihat mahasiswa membuang bahan sisa uji mortar di selokan. Di sini saya ingin bertanya. Saya izin bertanya, Bu, kapan waktu mahasiswa dan mahasiswi ini membuang bahan uji mortar? Kapan ya? Itu membuang bahan uji mortar itu ketika mortar sudah selesai dan masih ada sisa. Jadi itu mahasiswa akan membuang sisa tersebut. Lalu apa pencemaran yang mungkin ditimbulkan dari bahan uji tersebut? Pencemaran yang mungkin ditimbulkan antara lain pencemaran air, karena membuangnya di saluran air. Mahasiswa dan mahasiswi membuang bahan uji mortar, Bu. Mahasiswa dan mahasiswi membuang bahan uji mortar ketika mortar prakteknya sudah selesai dan masih ada sisa mortarnya. Lalu di mana biasanya mahasiswa dan mahasiswa membuang bahan uji mortar tersebut? Seharusnya bahan uji mortar sisa bahannya dibuangnya tuh di jalan untuk menambal jalan yang bolong. Nah, tapi beberapa juga banyak yang membuang di selokan atau di saluran air. Tapi itu termasuk salah. Kemudian apa pencemaran yang mungkin ditimbulkan dalam membuang bahan uji sembarangan? Ya, kalau misalkan membuang di selokan atau di saluran air, pasti itu akan mencemari airnya kan. Jadi termasuk pencemaran air, dan nanti juga kalau misalkan mortarnya sudah mengendap, itu bisa menyebabkan banjir. Lalu siapa saja yang akan terdampak dari tercemarnya pembuangan sisa bahan air uji mortar? Pasti semua yang menggunakan lab pasti akan terdampak, termasuk mahasiswa maupun dosen dan lain sebagainya. Lalu mengapa pencemaran air dapat terjadi akibat sisa bahan uji? Karena tadi itu kalau misalkan mortarnya belum kering, dia pasti airnya akan tercemar kan, karena ada bahan-bahan kimia lainnya kan, seperti semen gitu. Jadi itu akan menyebabkan pencemaran air. Dan bagaimana saran agar mahasiswa dan mahasiswi lebih patuh untuk membuang bahan uji sesuai dengan tempatnya, Bu? Seharusnya mahasiswa itu tahu ya di mana tempat membuangnya. Kalau misalkan nggak tahu, bisa ditanyakan kepada dosen atau PLP-nya. Jadi buangnya itu harus di mana, dan nggak boleh buang sembarangan, contohnya di saluran air tadi. Terima kasih atas wawancara hari ini. Mohon maaf ya Bu kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sudah jelas bukan video yang kami berikan? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.